Kita akan lanjut lagi untuk ngomongin tentang yang kemarin ramai diperbincangkan. Sebenarnya ramainya di grup gue yang ngomongin tentang industri TV ya. Tapi kemarin juga sempat ramai di apa namanya suarakan di Twitter begitu terkait hashtag boycott Indosiar. Kita akan bahas ini di Hanafi Says. Oke, di Hanafi Says ini kita akan mulai ngomongin soal boykot yang terjadi di masyarakat kita ya. Ngomong apalagi ini terkait dengan Indosiar. Boykot Indosiar sempat ramai di Twitter dan juga di jagat dunia pertelevisian, bukan dunia pertelevisian sih, lebih ke orang-orang yang memang ada di apa namanya menggeluti atau menyelami dunia penyiaran gitu. Dan boykot ini seperti apa maksudnya begitu? Kok bisa sampai ada boykot? Gue akan kasih lihat ada beberapa gambar atau beberapa poster gitu atau beberapa post yang mungkin bisa dibilang menjadi tuntutan penonton, tuntutan netizen begitu, yang akhirnya membuat boykot Indosiar ini ramai diperbincangkan. Gue kasih lihat ke lu. Kita lihat ini dia gambarnya. Tolak jam tayang terlalu malam. Ini adalah tuntutan dari mereka. Jadi sini boykotnya ada cuma Indosiar, ada Indosiar, Video, PSSI sampai turnamen yang jadi permasalahan atau turnamen yang ditayangkan Indosiar yang akhirnya membuat boykot ini terjadi. Boykot yang dilakukan netizen ini terjadi, yaitu adalah Piala Presiden 2022 yang digelar mulai kapan sih kalau nggak salah? Piala Presiden tuh udah dari bulan Mei akhir kalau nggak salah ya. Karena gue ngikutin Piala Presiden tuh baru yang beberapa minggu terakhir gitu, karena ya mumpung di TV gue Indosiar bisa diakses gitu kan, kalau ada siaran bola gitu gue nonton Piala Presiden gitu. Dan di sini boykotan ini cukup ramai begitu. Dan di sini tulisannya apa nih? Keamanan dan keselamatan lebih berharga dibanding apapun. Ya, kita lihat bareng-bareng nih. Apa saja poin-poin tuntutan mereka di boykot ini? Kita akan lihat bareng-bareng di sini. Oke. Tuntutannya ada beberapa. Di sini gua akan bacain. Alasan kami menolak jam tayang terlalu malam. Yang pertama adalah kick off terlalu malam akan menyulitkan pengawasan atas perilaku aparat, panpel atau panitia penyelenggara, juga supporter karena pintu masuk dibuka setelah kondisi gelap. Nah, kalau ngomongin gue juga nggak tahu ya, karena gue kan nggak pernah nonton langsung nih kan. Gue nggak pernah nonton langsung ke stadionnya gitu kan. Sebenarnya gue pengen banget kalau misalkan gue di Solo, gue pengen nonton langsung di Manahan gitu. Cuman aku lagi gak di Solo, gimana dong gitu kan. Gue nggak tahu kalau yang ini. Kita lihat dulu poin-poin tuntutannya dulu ya. Itu yang pertama, menyulitkan pengawasan atas perilaku aparat, panitia penyelenggara, dan juga supporter karena pintu masuk dibuka setelah kondisi gelap. Jadi maksudnya kondisi gelap tuh bagian dalamnya ya. Jadi orang-orang kalau pada mau masuk agak kesulitan gitu. Mungkin ini dari apa yang gue pahami ya. Kalau misalkan kalian yang udah pernah nonton langsung dan mengalami hal seperti poin 1, tolong kasih gue komentar ya, atau kasih di live chat atau di kolom komentar. Kalau kalian nontonnya delay atau kalian nontonnya cuman ulangan kalian bisa ngasih tanggapan kalian di kolom komentar gitu. Yang kedua, ini poin kedua, kick off terlalu malam akan memperparah keadaan apabila terjadi chaos atau gesekan. Mungkin kalau yang ini mungkin ke ini ya, ke apa yang terjadi kemarin sempat ramai, mungkin teman-teman udah nonton beritanya, banyak banget portal berita, banyak banget lembaga penyiaran yang memberitakan tentang hal ini, yaitu adalah di mana supporter dari Persib Bandung menjadi korban jiwa atau dari apa namanya, korban tewas akibat gesekan dan gesekan yang terjadi karena saat itu match yang sempat terjadi di Bandung kalau nggak salah. Udah successful? Oke, bagus. Kita lanjut lagi. Ini gambar gue. Nah, itu ada akses lagi. Ya udah, kayak gini aja dah ya. Kayak gini aja dah ya. Oke. Aduh, koneksi gue jelek banget. Biasanya nggak kayak ginian gitu, maksud gue. Aduh.
Kita lanjutin lagi ya, kita baca ininya, tuntutan mereka. Kita udah masuk di poin kedua tadi. Tadi udah kita ngomongin poin kedua. Kita masuk ke poin ketiga. Dari tuntutan para netizen dan juga para penonton pecinta sepak bola. Ya, pecinta sepak bola. Gue nggak tahu memboikot ini. Gue juga kurang tahu, sorry. Gue sotoy-sotoyan aja. Jadi buat kalian yang juga ikutan menuntut hal tersebut, silakan langsung komentar aja atau di live chat. Gue terbuka untuk kalian semua. Oke, di yang ketiga atau di tuntutan ketiga mereka adalah kick off terlalu malam memperbesar resiko terkena tindakan kejahatan jalanan bagi penonton saat perjalanan pulang. Keluar stadion pukul 11 malam mempertaruhkan keselamatan penonton. Oh, ini kembali lagi. Kadang-kadang juga memang kriminalitas itu kan memang kejadiannya tak terduga lah ya. Kita yang merasa bahwa wah kayaknya ini aman-aman aja, kita udah bahkan menjaga diri kita, menjaga barang-barang kita agar tidak diapa-apain gitu, tidak akan kriminal apapun gitu yang menimpa kita, ternyata tiba-tiba boom terjadi. Dan kita nggak tahu ya. Kalau ini lebih ke kehati-hatian kita sih sebenarnya kalau untuk poin yang ketiga. Kemudian kita lanjut lagi di poin keempat, kick off terlalu malam mengganggu jam biologis pesepak bola yang akan berdampak ke kualitas performa nantinya. Nah, kalau ini salah satu bagian atau salah satu yang gue fokusin adalah sebenarnya kalau ngomongin kick off terlalu malam, memang ini juga tergantung dari pertandingannya juga gitu. Bahkan gue kemarin sempat nonton yang siapa lawan siapa ya, gue lupa, di Indosiar gue nonton. Itu kick off bisa dimulai jam 10 malam ya, jam 10 malam. Pertandingan mulainya jam 8 ya, jam 8 atau jam setengah 9 begitu. Kemudian kick off dimulai jam 10, bahkan kalau nggak salah tuh tambahan waktu di pertandingan itu, tambahan waktu bisa sampai 15 menit. Bayangin aja bro, mana ada sih sepak bola di seluruh dunia yang bahkan tambahan waktunya atau bukan injury time ya, apa namanya, tambahan waktu kalau misalkan udah 45 menit atau 90 menit di waktu normal, kemudian bisa ada tambahan waktu. Biasanya tambahannya kan antara 1 sampai 5 menitan kan biasanya. Di sini 15 menitan. Mana sih sepak bola yang tambahannya di sampai 15 menit tuh, negara mana gitu? Baru kita doang nih kayaknya. Maksud gue, tapi juga pasti ada beberapa alasan ya, karena mungkin pelanggaran yang terjadi, kemudian ada bahkan kalau nggak salah kemarin tuh yang menyebabkan akhirnya bukan kick off, sampai akhirnya extra time atau injury time atau tambahan waktu 15 menit itu terjadi adalah karena wasit menilik-nilik dulu nih. Ada kejadian yang tak terduga atau kejadian yang akhirnya membuat pertandingan harus dihentikan sementara dulu untuk beberapa saat, kemudian dilanjutkan lagi. Itu sih alasannya seperti itu ya. Alasannya seperti itu. Tapi kadang-kadang nggak masuk akal juga gitu. Tambahan waktu, habis waktunya di waktu normal udah habis, kemudian tambahan waktu kok bisa 15 menit, itu juga nggak masuk akal sih. Itu yang membuat kick off jadi lebih malam gitu. Dan yang selanjutnya, kick off terlalu malam ini tuntutan yang terakhir ya. Kick off terlalu malam tidak ramah bagi anak-anak dan mengganggu jam biologis mereka. Padahal sejatinya sepak bola adalah hiburan bagi semua tanpa terkecuali. Oke. Gue dapat poin-poinnya sih. Kita balik lagi ke layar utama. Kalau ngomongin soal 5 tuntutan tadi, sebenarnya kalau ini banyak orang yang berpikir bahwa ini untuk pihak penyelenggara, bukan pihak penyelenggara sih, ke pihak TV-nya atau Indosiar-nya secara langsung, dari Indosiar maupun video. Tapi kalau gue lihat dari tuntutannya, harusnya tuntutan di boykot ini bukan ke Indosiar-nya. Kalau dari gue, kalau menurut gue bukan di Indosiar-nya, tapi ke pihak penyelenggara. Yang gue nggak tahu siapa penyelenggaranya. Setahu gue sih LIB ya, lembaga yang menyelenggarakan atau penyelenggara yang membuat event ini, yaitu adalah LIB, Liga Indonesia Baru. Tapi gue juga nggak tahu ini apakah ini benar atau enggak. Tapi ada banyak banget yang bilang bahwa ini yang nyelenggarain bukan itu. Ada yang dari pihak apa sih, gue lupa. Gue bacanya gue lupa sih. Yang pastinya harusnya ini menuju ke yang menyelenggarakan, bukan pihak TV-nya. Karena kalau pihak TV tugasnya cuma nyiarin doang. Pihak TV cuman tugasnya nyiarin doang, nyiarin pertandingannya. Gak ada bedanya kayak ya ini. Gak ada bedanya kayak lo nonton badminton ya, misalkan gue akan pakai contoh badminton aja ya.
Lo lihat badminton kemarin, Indonesia Master dan Indonesia Open itu berlangsung dari sore sampai, dari siang sampai malam. Itu pun nggak sampai malam banget ya, sampai malam jam 8 atau jam setengah 9-an begitu ya kan. Bahkan kemarin gue kalau nggak sempat di Indonesia Master tuh sempat yang semifinal itu selesai sampai jam 11. Selesainya jam 11 ya guys. Dan kalau ditanya ini apa namanya, kok bisa terlalu malam, itu urusannya di tim penyelenggara, bukan di penyiarannya. Kalau lembaga penyiarannya atau lembaga penyiarnya yang nyiarin konten itu, ya cuma tugasnya nyiarin doang. Dia mau nyiarin yang sesi malam atau pagi terserah gitu, karena memang mereka official broadcaster gitu. Mereka official broadcaster, mereka licensed broadcaster gitu, bukan yang menyelenggarakan event itu. Indosiar nggak menyelenggarain event itu. Indosiar cuma dikasih tugas untuk nayangin gitu. Ya kayak misalkan ini ada banyak banget yang mengkait-kaitkan antara Piala Presidennya diselenggarakan Jenderal Sudirman Cup di tahun 2015 yang diselenggarakan atau yang ditayangkan di net gitu. Banyak yang bilang bahwa apa namanya, kalau yang di net kick off-nya nggak terlalu malam ya. Emang karena itu kan kembali ke penjadwalan dari tim panitianya, bukan dari pihak TV-nya gitu kan. Pihak TV-nya cuma nayangin doang. Udah tugasnya cuma kayak gitu doang. Kalau misalkan lu bilang kick off-nya terlalu malam ya kan, kemudian mengganggu jam biologis para pemain, mengganggu jam biologis para penonton, karena yang nonton nggak cuma lu orang dewasa tapi juga anak-anak. Harusnya ini diprotesnya ke pihak penyelenggaranya, bukan pihak Indosiarnya. Jadi menurut gue boikot Indosiar itu udah salah sasaran banget gitu menurut gue. Bukan boikot Indosiar, harusnya boikot Piala Presiden udah. Harusnya begitu dong, ya nggak? Harusnya boikot Piala Presiden, bukan boikot Indosiar dong. Kalau kita mikir pasti kita udah dapat poinnya gitu. Jadi bukan Indosiar yang salah, tapi yang salah atau yang perlu kita, ya sasaran yang tepat itu bukan di Indosiarnya, tapi ke lembaga lembaga atau panitia yang menyelenggarakan Piala Presiden itu. Kenapa lu nayangin match? Kenapa lu mulai match waktu malam hari? Kenapa terlalu malam gitu kan? Harusnya seperti itu, bukan ke lembaga penyiarannya. Ini sempat rame di berbagai media sosial dan gue pengen ngasih lihat ke lo ini timeline Twitter gue. Kalau misalkan kalau kalian punya Twitter, kalian bisa cari aja hashtag boykot Indosiar di Twitter. Itu masih ada. Dan kita lihat bareng-bareng ini dari laman Twitter yang gue buka nih. Kita lihat yang ada di samping sini. Kita mulai dari yang pertama ini. Bahkan sampai ada yang membanding-bandingkan nih dari TV lain produksinya gimana gitu. Yang sebenarnya menurut gue gak ada hubungannya sama sekali sih. Tapi kalau misalkan orang-orang mau membandingkan TV A, TV B, TV C yang nayangin sepak bola, ya gue masih oke. Tapi nggak ada sampai berhubungan dengan boykot Indosiar ini. Nah kita lihat nih, Liga ngikutin jadwal siaran televisi, bukan siaran TV yang ngikutin Liga lah. Gak juga dong. Liga ngikutin jadwal siaran TV, bukan siaran TV yang ngikutin Liga. Ya enggak dong. Itu kan kembali lagi ke persetujuan, bro. Itu ke persetujuan. Terus lagi gini, yang di retweet ini juga gak ada hubungannya kali lo, Heaven of Love __ lo gak ada hubungannya sama sekali nih tweet lo. Kok hilang? Tadi di mana tuh? You. Nah, ini sih yang di retweet sama yang di retweet sama si tadi. Boykot Indosiar, yang jadi pertanyaan apakah mereka gak insecure sama Kompas dan Net. Padahal ini 2022 loh. Kalau kalian lihat gambar-gambarnya ini lucu sih. Lo bandingkan 3 TV ya yang nayangin sepak bola gitu. Kompas TV, Liga 2 ya kalau nggak salah. Di Net TV Jenderal Sudirman Cup sama Bayangkara Cup. Kemudian yang di Indosiar ini kalau nggak salah yang ini nih kemarin saat Indonesia lawan Nepal tuh kemarin di kualifikasi Piala Asia tuh. Dan kalau di sini yang gue bisa tangkap itu adalah di mana di pertandingan tuh sering banget nayangin iklan. Nah, iklannya kan ada banyak tipe ya. Ada iklan yang kayak gini yang apa namanya, yang kayak layar pertandingannya di zoom out kemudian muncul kayak iklan seperti ini. Ada yang di zoom out ke sebelah kiri atau kanan kemudian ada lambang ada iklannya gitu.
Net dan Kompas TV nggak ada. Ini gue curiganya lu milih frame-nya yang memvalidkan hal tersebut, padahal Net juga ada iklannya juga gitu, yang di zoom out juga gitu, ada di zoom out. Yang Kompas TV pun juga gue yakin juga ada gitu. Tapi lu kayaknya ini mencari frame yang bagus aja nih. Bahkan iklannya ada di dalam film. BTW buat yang kalian nggak tahu ini iklan apa, ini iklan pertaruhan The Series. Ini salah satu seriesnya video.com nih. Salah satu seriesnya video.com yang diiklanin atau yang ditayangkan iklannya di pertengahan pertandingan Indonesia lawan Nepal di kualifikasi Piala Asia kemarin. Gue nonton ya, jadi gue tahu. Kita lanjut lagi. Ini kenapa ada Amanda Manopo sama Aldebaran, cuk? Lanjut lagi. Mana sih, coba. Mungkin mikirnya orang-orang Indosiar PSSI, Liga Champion main jam 2 dini hari loh, pemain gak komplain, apalagi Liga di Amerika Latin malah pagi mainnya. Padahal main jam 14.30 sampai 16 sebenarnya bisa minimalisir hal yang tidak diinginkan, tapi sudahlah. Aduh. Gimana ya kalau gue ngomong? Gue mungkin akan ngomongin yang ini deh. Apa namanya, Piala Dunia Rusia kemarin 2018 yang nayangin kan Trans TV Trans 7 ya kan. Itu mulainya dari malam jam 11 atau jam 9 malam sampai pagi jam 4 ya. Pagi jam 4. Itu tuh kalau di waktu Rusia ya sampai malam. Karena Rusia kan masih masuk di Eropa kan. Kalau di di time di waktu atau di waktu dunianya itu, kalau misalkan kita jam 4 pagi di sana tuh paling lagi jam 10, jam 9, jam 10 malam. Ya enggak sih? Kira-kira kan perbandingan waktunya segitu. Jadi menurut gua kalau ngomongin soal kick off terlalu malam dan yang lain-lainnya, di luar negeri aja juga gitu, bro. Di luar negeri juga begitu, bro. Kalau ngomongin soal mengganggu pola istirahat dari penonton yang lain-lainnya, itu kembali lagi apakah pihak penyelenggara juga memikirkan hal tersebut gitu. Kalau menurut gue, kalau ngomongin soal sepak bola untuk semua orang, gue yakin juga gak semua orang suka nonton bola juga kali. Walaupun gini ya, penonton paling banyak di Indonesia untuk olahraga paling banyak memang sepak bola. Sepak bola pertama, kedua badminton gitu kan. Yang pertama sepak bola. Tapi kan kita lihat lagi, walaupun kita paling banyak penonton sepak bola itu paling banyak di Indonesia, tapi kan ada beberapa atau segelintir orang yang nggak nonton sepak bola atau bahkan nggak suka sepak bola, kan begitu. Jadi kalau ngomongin sepak bola untuk semua dan tayangnya itu di malam hari, menurut gue itu gak jadi masalah begitu. Kalau ngomongin soal keadaan biologis pemain, kembali lagi, kalau yang di Qatar kemarin ya, kalau yang di Qatar itu juga di waktu malam, gue yakinnya juga di waktu yang di Qatar atau di Kuwait itu gue yakin juga di waktu malam gitu. Karena kalau misalkan kalau ditanya, nggak mungkin sih di Kuwait atau di Qatar itu waktunya malam di sana. Ya gue lagi nih, kemarin kan di Indonesia ya kualifikasi Piala Asia itu kan tayangnya jam 2 pagi ya kan, jam 2 jam 3 pagi. Di Kuwait atau di Qatar gue yakin ini di situ tuh jam 8 atau jam 7 malam. Kenapa gue bisa tahu? Karena gini, bahkan mungkin nggak sampai jam 7, bukan jam 7 ya, mungkin jam 8 jam 9 malaman gitu. Karena nonton nonton race-nya MotoGP di Qatar itu kan mulainya jam 11 malam. Nah jam 11 malam itu di waktu sana tuh udah waktunya malam gitu, tapi belum terlalu malam banget. Jadi mungkin sekitar jam 7-an gitu, jam 7 atau jam setengah 7-an gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu masalah sih buat gua, karena untuk masalah jam tayang kembali disesuaikan begitu ya, karena di liga-liga luar negeri memang jam segitu memang wajar begitu. Tapi kembali lagi, kalau mau waktu tapi gini, waktu normalnya kalau menurut gue ya, waktu idealnya untuk sepak bola, penyelenggara sepak bola itu sekitar paling maksimal tuh jam 9 malam. Di atas nggak bisa. Jam 9 malam waktu setempat, oke. Jam 9 waktu setempat. Kalau ngomongin kalau ngomonginnya sepak bola untuk semua, makanya jam tayangnya jangan terlalu malam.
Kalau sepak bola, kalau misalkan acara sepak bola atau penyelenggaraan sepak bolanya di negara-negara yang bahkan selisihnya 14 jam dibanding kita, atau enggak, jangan 14 jam sih, 7 sampai 14 jam dibanding tempat kita sekarang, ya jangan jangan komplain kalau kadang-kadang bola bisa tayang sampai jam 2 pagi, jam 3, jam 4 gitu, dan gak ada yang, dan mungkin anak-anak gak bisa nonton karena memang waktu perbedaan selisih waktunya itu, bro. Gimana dong? Begitu. Seperti biasa harus nunggu ada korban baru sadar. Baik lagi ya, gue ngasih tahu netizen budiman, jangan boikot Indosiar tapi boikot Piala Presiden. Udah. itu bagian ini ya, bagian paling utamanya di situ. Kita lihat. Kan nggak ngaruh ya. Boikot Indosiar, ratingnya Indosiar nomor 2 terbaik loh, 18,1 bro. Bahkan di top 10 program hari Minggu kemarin, Persikabo lawan Arema FC nomor 5 ya kan. Kemudian Piala Presiden lagi nih, PSM Makassar lawan Persik Kediri nomor 12. Bayangkan, lo mau boikot selama ratingnya tinggi ya udah. Ya udah, yang nonton banyak ya udah, menurut gue. Ya Allah. Ada lagi iklan aja lu gede-gedein, kualitas lu direndahin, atur no pemandangan layanan digital channel lu doang yang rewel. Iklan lu gede-gedein, siaran lu jelek-jelekin gitu. Oh ya, ini gue mungkin bisa komplain mungkin di sini juga gue pengen sekalian komplain kalau misalkan ada orang Indosiar atau orangnya MTech yang nonton secara langsung ini. Gue pengen minta ke lu semua, orang-orang MTech ataupun orang Indosiar, tolong dong kualitas atau daya pemancar digital dan juga nggak usah analog sih, pemancar digitalnya ditingkatin. Gue lihat terakhir itu di kan gue sempet ke daerah Semarang kan, gue antena di daerah Semarang karena yang paling deket tuh Semarang, dapat channel yang banyak di Semarang. Itu entah kenapa kayaknya MTech tuh dayanya rendah banget, 0, sampai 0, ya, sekitar 3 atau 2 kilowatt gitu. Jadi menurut gue kurang banget bro. Kalau misalkan bisa ditingkatin, mending ditingkatin deh. Bener bro, mending ditingkatin biar, karena gue kan di daerah gue kan yang nonton sepak bola kan banyak nih, dan mereka itu juga pakai digital gitu. Mereka memang lebih enaknya ngarahin di Semarang karena memang paling deket. Tapi ketika gue arahin ke Jogja, malah Jogja yang lebih bersih lah, gimana tuh? Padahal yang paling deket Semarang, tapi Semarang nggak tercover. Gue arahin ke Jogja, jaraknya jauh, tapi tercover. Itu gimana coba? Jadi bingung gitu. Bahkan ketika gue cek di aplikasinya Sinyal TV Digital, itu dayanya rendah banget tuh MTech. Gila sih. Duit aja gede-gede gitu ya kan. Duitnya gede, pendapatannya gede, tapi buat ngembangin digital, sumpah dah. Ini iklannya lu lihat aja gede banget tuh kan. Shopee COD lah. Bentar, gue terangin dikit. Oke. Lanjut lagi. Ini gue coba lihat-lihat lagi deh. Ini apaan sih, bokep mulu isinya? Udah tenggelam nih kayaknya. Jangan gadaikan keselamatan demi rating semata, bro. Lu salah sasaran, bukan di Indosiarnya, bro. Kalau nggak salah penyelenggaraan dan tuntutan-tuntutan yang ada di sini harusnya di lembaga penyiar, bukan lembaga penyiarannya, lebih ke panitianya. Nih ada gambar satu lagi. Ada satu lagi yang kayaknya tadi gue miss, gak gue kasih lihat nih di sini. Karena alasan-alasan tersebut, kami mengajak seluruh pecinta sepak bola Indonesia untuk memboikot tayangan Piala Presiden yang digelar 2030, dan boikot ini dimulai besok 19 Juni 2022. 3 fase grup. Tapi gak ngaruh ya. Dengan tidak menonton baik melalui televisi maupun aplikasi streaming, hingga pihak broadcaster dalam hal ini Indosiar dan penyelenggara mengembalikan jam tayang sepak bola Indonesia menjadi pukul 15.30 dan 18.30, bro. Gini ya, kalau menurut gue 15.30 sampai 18.30 itu sebenarnya ada, tapi memang gak tayangin di TV.
Karena kembali lagi, kenapa gak tayangin di TV? Persetujuan dari pihak TV sama pemilik hak siarnya, kan begitu. Dengan tidak menonton baik melalui TV maupun aplikasi streaming. Maksud gue gini, kalau misalkan ada orang yang pakai datanya Nielsen ya, ini kita ngomongin penyiaran aja deh ya. Untuk mereka-mereka yang nonton TV ya, nonton pertandingan itu dan mereka punya alat punya alat untuk data Nielsen-nya, mereka mau lu mau ngajak mereka nggak untuk tidak nonton tapi mereka akan tetap nonton, ya udah, kan percuma gitu. Jadi mungkin lebih ke bukan boykot, jadi kembali lagi bukan boykot Indonesia tapi boykot pertandingan Piala Presidennya. Tapi gue juga gak akan menyarankan lu boykot karena nggak ada efek yang akan muncul selanjutnya begitu. Lo mau memboykot TV untuk tidak nonton TV, mau tidak nonton Indosiar tapi lo nonton TV lainnya juga nayangin sepak bola, sama aja gitu. Misalkan lo mau boykot Indosiar tapi lo juga nonton SCTV, sama aja bro, lo dapat, mereka juga dapat ininya juga, dapat income-nya juga. Aplikasi streaming dan lainnya. Keselamatan dan keamanan penonton lebih berharga daripada rating TV semata. Oke. Intinya adalah yang perlu sasaran boykotnya adalah salah sasaran lah istilahnya. Boykotnya salah sasaran, harusnya ke pihak penyelenggara eventnya, bukan ke lembaga yang nyiarin atau official broadcasternya, karena nggak ada hubungannya sama sekali. Kalau ngomongin official broadcaster, itu udah beda ini lagi, udah beda urusannya lagi gitu. Ini perlu gue bikin di podcast atau enggak ya? Gue pengen ngomong di podcast deh, tapi ya entah gue akan terjadi bagaimana ke depannya gitu. Lo ya Indosiar kalau nggak niat nyiarin pertandingan, mendingan gak usah lah, kasih aja ke TV lain, hak siarnya udah siap, udah mah jam tayang malam, iklan segede gaban, komentator gak jelas. Kayaknya dendam banget ya Aditya Lesmana 17, lu kayaknya dendam banget nih sama Indosiar kayaknya lu. Kasih aja TV lain hak siarnya yang udah siap, udah mah jam tayangnya malam, itu kembali lagi ke persetujuan antara pihak TV dan penyelenggaranya. Bisa jadi lo TV-nya mau nayangin yang sore, bisa jadi, tapi kan kembali lagi itu persetujuannya gimana gitu. Kalau gue sih mau tayangnya sore, malam, siang, no problem, karena menurut gue nonton TV itu esensinya adalah masih tetap menunggu jam tayang begitu. Dan karena lu nonton TV dan FTA, jangan terlalu mengharapkan yang berlebih kepada penyelenggara TV, karena mereka juga, apalagi ini TV swasta gitu kan, orientasinya ya you know lah apa kan, iklan segede gaban. Jangan berekspektasi terlalu berlebih gitu terhadap lembaga penyiaran yang tugas atau fokus mereka adalah ngejar income gitu. Komentator gak jelas, gue tahu yang lo maksud Bung Valen pasti ya kan. Gue tahu yang lo masuk Bung Valen pasti, yakin tuh. Aja lagi. Upgrade alat broadcastmu 2022 kok masih pakai kualitas siaran masih bagusan ISL di Antv dulu. Masalahnya lo nggak ngenautin foto atau capturean di tayangannya ISL di Antv lu. Kita lihat lagi. Lihat Kompas coba pas siaran Liga 2 atau Net TV 2015 di pas nyiarin Piala Jenderal Sudirman. Gambar tajam, warna bagus, grading cakep dan nonton enak. Kembali lagi. Kalau untuk yang Liga Indonesia, Liga 2, Liga 1 yang tayang di Indosiar, nggak semuanya yang nge-broadcast atau yang jadi apa namanya yang bikin atau yang memproduksi atau yang memproduksi itu pihak TV-nya, tapi bisa jadi dari pihak penyelenggaranya. Karena bisa jadi pihak penyelenggaranya udah ada sendiri. Nah, TV cuman tinggal nayangin aja. Kalau ngomongin gradingnya jelek dan yang lain-lainnya, kita positive thinking kalau misalkan mereka bukan orang TV. Maksudnya kalau mereka orang TV, mereka bisa tahu cara ngatur pewarnanya gimana. Bahkan kalau misalkan gue tadi kan ada tuh gambarnya yang di Indosiar itu kan gambarnya agak-agak buram gitu. Itu harusnya orang TV bisa nyesuaiin dengan cepat gitu. Nyesuaiin gambarnya, nyesuaiin color gradingnya gitu.
Lanjut lagi, ada nggak ya? Ada lagi nggak ya? Kayaknya cuma sampai sini doang deh. Ya nggak? 19 Juni. Oke lagi. Boykot tayangan Piala Presiden yang digelar 2030 WIB, Indosiar dan video. Waduh. Alasannya kualitas gambar burik bang. Jadwal jam 8:30 malam gak ramah untuk semua kalangan. 8:30 tuh masih oke menurut gue bro. Yang penting gak di atas jam 9 aja gitu. Yang penting mulainya gak di atas jam 9 atau jam 10-an gitu. Menurut gue walaupun mulainya jam 8:30, setidaknya lo masih bisa nonton gitu. Walaupun ntar mungkin dipotong jam 9 lo harus tidur gitu kan, tapi setidaknya lo masih bisa nonton gitu kan. Komentatornya gimana ya, ngomong aja jelek gitu, gak usah tutup-tutupin. Iklan saat pertandingan segede gaban. Tiap menit atau tiap berapa menit gitu muncul ya. Pokoknya boykot. Pokoknya boykot. Alasan lu kurang kenceng lagi, Ben. Mukadim Karim @kodim_95. Mending RCTI Net, Kompas, TV One, MNC atau yang lainnya. Ya kita lihat ya lobby-lobbynya gimana gitu ya. Karena kembali lagi kalau ngomongin soal acara-acara seperti ini memang mesti gede-gedean budget gitu. Bahkan kalau gue bisa bilang, kalau gue boleh saran ya, mending Liga 1 Liga 2 kalau misalkan nggak ada kayak persaingan bid atau tawar menawar harga tinggi-tinggian, menurut gue mending TVRI yang nayangin. Karena TVRI kan jangkauannya lebih luas ya kan. Hampir semua daerah udah tercover TVRI. Jadi menurut gue kalau misalkan nayangin bola mending TVRI aja biar nomor 1 TVRI ya kan. Kalau ngomongin kualitas jangan diragukan, orang-orangnya udah mulai semakin lebih baik gitu. Udah gak kayak dulu TVRI masalahnya. Jadi menurut gue ya kita lihat aja nanti ke depannya apakah acara sepak bola seperti ini masih akan tetap tayang di Indosiar atau mungkin ke TV yang lain. Kita lihat aja nanti kedepannya. Masih ada lagi gak? Kalau udah, gua akan balik lagi ke screen yang lawas. Kayaknya udah gak ada. Kita akan balik lagi. Oke. Jadi intinya adalah kembali lagi gue mau ngasih tahu ke kalian untuk boykot Indosiar ini intinya kalau dari gue adalah salah sasaran. Harusnya bukan ke Indosiarnya, tapi ke pihak penyelenggaranya. Kalau lo mau bilang boykot ke Indosiar juga silakan dengan pemikiran bahwa bukan karena 5 tuntutan ini. Lo boykot ke Indosiar mungkin tuntutannya jangan ke 5, bukan di 5 tuntutan atau 5 alasan tersebut. Alasan yang paling mencolok atau yang paling boleh lo bisa lo utarakan untuk boykot Indosiar terkait dengan acara ini atau terkait dengan event Piala Presiden adalah tolong dong untuk persetujuan match yang ditayangkan jangan yang malam. Bisa mungkin tayangin yang sore atau bahkan lo bisa meminta pihak Indosiar untuk berkoordinasi sama yang panitia penyelenggaranya agar match yang main klub-klub yang main di big match itu tayangnya di sore sampai malam. Tapi malamnya nggak malam-malam banget gitu. Malam hari tapi nggak malam banget gitu. Kalau begitu gue masih oke. Terus kalau ngomongin iklan, kembali lagi, ini LPS, lembaga penyiaran swasta, ya dimana mereka money oriented, mereka ngejarnya adalah income. Mereka nyarin oke, tapi tujuan mereka karena mereka swasta adalah income. Kembali lagi, beda lagi kalau misalkan kalau misalkan yang nyiarin TVRI, gak akan ada iklan sama sekali. Mungkin iklannya iklannya paling cuman TV digital sama iklan layanan masyarakat dari kementerian udah. Gak ada iklan produk. Kayak mungkin akan ada iklan produk, tapi mungkin style iklannya gak akan seperti yang dilakukan sama Indosiar yang zoom out kemudian itu di zoom out 50%. Udah kayak gitu. Gue yakinnya seperti itu. Kemudian kembali lagi ini dinamika televisi kan, penonton juga banyak banget yang bilang bahwa TV A lebih baik daripada TV B lebih baik dari TV C dan yang lain-lainnya. Jangan kalian ngasih rekomendasi sebanyak-banyaknya di Twitter, di Facebook, di Instagram terkait lembaga penyiaran yang cocok untuk tayangin acara tersebut, tapi kembali lagi apa ya gunanya?
Tapi kembali lagi gue pengen ngasih tahu kalau ini urusan hak siar dan yang lain-lainnya, ini kan ke bidding atau gede-gedean harga gitu kan, sehingga hak siar tersebut bisa didapetin oleh lembaga pihak manapun yang mampu membayar dengan biaya yang mereka punya atau dengan budget yang mereka punya gitu. Jadi mungkin begitu aja untuk gue untuk hari ini. Nah, gue pengen ngomongin di podcast gitu, cuman gue takut aja sama pecinta sepak bola, kadang-kadang kan kalau misalkan disinggung dikit bung gitu kan. Jadi gue gak akan ngomongin itu. Jadi mungkin cuman ini aja. Ntar mungkin akan gue bikin kayak potongan khususnya, gue jadiin postingan sendiri atau gue jadiin video sendiri di segmen Hanafi Says. Mungkin ya, kita akan lihat aja nanti ke depannya. Jadi itu aja untuk Hanafi Says episode kali ini. Kita akan ketemu lagi di Hanafi Says selanjutnya di Lukman Internet Live Show.